Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 10 yang di rumah. Dilihat di bab wudu dan salat, hadis yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Kelompok ini Mas Atib bisa di-sharekan yang hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man ightasala yaumal jum'ati. Man sapane wong ightasala yang mandi sapa man yaumal jum'ati dina Jum'ah. Ghafara mongko ngampuni sapa Allah lau ketiman. Ma ing barang baina Jum'ati dalam antarane satu Jum'at ila Jum'ati maring Jum'at berikutnya. Ini fadilah mandi Jum'at. Oke. Ini kalau laki-laki yang mau hari Jum'at kemudian mau berangkat Jum'atan disarankan mandi. Kalau perempuan gimana? Gak Jum'atan, ya gak apa-apa mandi aja. Semoga untuk barokah mandi Jum'at. Jangan sampai dina Jum'at turu mulai mandi subuh sampai apa biasanya? Enggak lah. Paling kan dua ini yang biasanya. Walaupun perempuan gak Jum'atan, disarankan juga mandi Jum'at. Kata Nabi, siapa yang mandi hari Jum'at, mandinya hari Jum'at itu kayak mandi. Ngerti niat ya? Nawaitul husla niat ingsun mandi dina Jumat hari wis timbang susah bahasa Arab. Pokoknya mandi Jumat. Kalau laki-laki disarankan sebelum berangkat, jadi berangkat ke masjid itu mandi sudah rapi. Karena ada, kalau dulu di rumah itu berangkat ke masjid itu urung adusin di masjid. Karena di masjid dulu kalau di kampung ada godaan untuk masyarakat. Jadi di samping masjid itu ada kamar-kamar. Selain untuk santri ada untuk orang-orang. Jadi berangkat ke masjid ke sawah berangkat. Mandi ning masjid, kemudian rapi ning masjid. Nah, kalau kita disarankannya enggak begitu. Tapi disarankannya mandinya di rumah. Sehingga kemudian dari rumah itu kita sudah mandi, sudah rapi. Berangkat Jumatan. Jadi ketok. Karena itu salah satu tujuannya adalah untuk syiar, untuk menunjukkan syiar Islam. Karena itulah kemudian kita bisa paham. Karena itu kalau kita diajarkan berangkat Jumatan dan pulang Jumatan, itu jalannya beda. Kalau Anda ikut kemarin sholat Lebaran di Al-Ikhlas, berangkatnya lewat Jepitan TK, mulia mestinya lewat sana, ngarepe UIN. Pulangnya lewat belakangnya UIN, biar tahu bahwa kita itu sholat Lebaran. Kalau Anda yang berangkatnya lewat depan gerbang sini, mesti balik lewat sana. Kita itu disarankan berangkat dan pulangnya jalannya beda. Kalau Anda ke kampus, saya kira juga begitu bisa. Berangkatnya lewat sini jalan kaki, pulangnya lewat depan, lewat Sardo. Atau jalannya beda lah, karena tujuannya untuk menunjukkan syiar. Tapi kembali ke hadis ini, kita disarankan mandi Jumat. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seminggu gak adus, mandi Jumat menjadi wajib. Ben koncone gak pingsan. Mandi Jumat disarankan, karena Nabi mengatakan siapa yang mandi Jumat, insya Allah diampuni dosanya antara Jumat sekarang dan Jumat berikutnya. Anda yang perempuan yang gak ikut Jumatan, ya silahkan. Mungkin ada tahu yang di daerah tertentu perempuannya kayak ikut Jumatan, tapi di daerah tertentu yang lain, kalau misalnya di daerahnya Ustadz tuh di Nganjuk, itu perempuan Jumatan.
Jadi ibu-ibu banyak biasa Jumatan ikut Jumatan. Tapi mungkin sebagian anggone Ulfa itu kan bukan hanya Jumatan, Rioyo aja perempuan nggak ikut. Jadi dia belum pernah ikut seumur hidupnya ikut sholat lebaran karena yang desone kalau Jumatan. Jangankan Jumatan Rioyo aja enggak. Kalau di daerahnya Ustadz tuh Jumatan juga perempuan juga banyak ya Jumatan. Nah, kalau Anda berangkat Jumatan disunatkan untuk mandi. Mandinya kayak mandi jinabat. Kayak mandi besar. Jadi apa namanya? Kayak mandi besar biasa itu. Wa ja'ala lan menjadikan sapa Allah dzalika ing mandi tadi sawaban ing pahala fi qabri ing dalam kuburan iman. Itu akan memberikan pahala di kubur. Mandi Jumatan seminggu sekali. Wasakola dan memberikan berat ala mizani ngatasi timbangan amal iman. Jadi mandi Jumat itu fadilai satu, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, itu akan membuat kubur kita di alam kubur nanti insya Allah jembar kubure lah orang Jawa. Padang kubure, jembar kubure. Yang ketiga, timbangan amal kita menjadi lebih berat. Enak kan? Mandi itu fresh, seger, berfungsi juga untuk agama kita. Itu fadilah mandi Jumat. Hadis ke berikutnya, ya Ali, alaika netepon yang atasnya siro bisiwaki kelawan siwak. Kita disuruh oleh Kanjeng Nabi biasa siwakan. Kalau sekarang siwakan gak iso yo, apa gantinya siwak? Sikat gigi lah, rajin sikat gigi. Walaupun puasa. Kalau kita Ramadan kemarin, kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, bagi orang yang puasa, maka kita disarankan tidak sikat gigi setelah zuhur. Kalau pagi silakan, habis subuh, sebelum subuh sikatan silakan. Tapi kalau setelah zuhur kita diharapkan tidak. Nah, itu kalau Imam Syafi'i. Karena ada hadis yang mengatakan bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi. Nah, itu alasannya. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Malik, kita tetap disarankan untuk siwakan, untuk sikat gigi walaupun kita puasa. Karena alasannya dengan sikat gigi kita menjadi bersih. Ketika kita ibadah, maca Quran, sholat, kita disarankan untuk menjadi tampil lebih bersih. Karena itulah menjaga kebersihan dan menghilangkan bau badan itu lebih penting. Sehingga walaupun puasa, kita tetap disarankan untuk sikat gigi. Anda bisa pilih yang Imam Syafi'i, gak sikatan, silakan. Kalau ingin tetap bersih, silakan. Siwakan juga silakan. Tapi intinya kita menjaga kebersihannya. Fafihi moko iku ing atase siwakan arbaatun wa isruna. Ada 24. Apane fadilatan keutamanya. Kata Kanjeng Nabi, di dalam sikat gigi itu ada 24 keutamaan. Fidini dalam agama wal badani lan badan. Yang jelas mulut menjadi lebih bersih, gigi menjadi sehat. Kayak dulu orang sepuh kita tuh kan pakai apa itu? Siwak ya, tiok begini. Nah, kalau nggak iso ngono sekarang ada pasta gigi yang siwak. Kan banyak pilihan toh. Anda yang gak biasa krok gitu, boleh lah pakai pasta gigi yang bahannya siwak, bukan merkel ya, bahannya siwak. Kan ada masalah, ada yang merek siwak tapi gak, kan ada toh susu tapi tidak mengandung susu. Yang kemarin iklan tuh katanya minuman susu ternyata nggak mengandung susu. Nah, kita disarankan untuk siwakan. Kata Nabi, siwak itu mengandung 24 kebaikan di dalam agama maupun di dalam badan kita. Ya Ali,
alaikan atapono ing atase sira bisolati kelawan salat fi auqatiha ing dalam wektune salat. Kita diajarkan oleh Nabi salat tepat waktu. Kalau kita ngaji apa namanya? Sulam taufik ya. Waktu salat itu kan ada yang utama, ada derajatnya kan beda-beda. Ada yang awal waktiha itu yang utama, kecuali sholat duhur sama sholat isya. Sholat duhur itu justru tidak disarankan awal waktu, tapi setelah panas matahari agak turun. Jadi bukan pas jam 12, tapi justru jam 2 gitu. Karena itu misalnya Anda sowan Mbah Mun, pondok Mbah Mun di Allahyarham di Sarang, itu duhurnya jam 2. Jadi ya, begitu masuk azan duhur, tidur santri nih. Kayaknya Anda pas. Nah, yang kok jam 2 bangun untuk jamaah. Nah, karena hadisnya ada bahwa hendaknya sholat duhur itu tidak pas panas, tapi sudah panasnya sudah turun. Itu. Kemudian yang isya disarankan tidak begitu azan isya langsung sholat. Kita akan memang untuk ngaji. Nah, gak ngono keturun. Karena itulah ya Anda di pondok misalnya di mana kalau di sini Nuriyah itu isya-nya jam 09. Jadi ada agak lama antara maghrib dengan isya. Gitu. Kalau di Nabi kan juga gitu toh. Kita hadis Riyadhus Shalihin kemarin. Nabi itu sholat isya-nya masuk ke sepertiga yang kedua. Sehingga sekitar jam 9, jam 10. Jadi begitu habis, kalau malam itu berapa? Jam 6 sampai jam 6 berarti 14. 14 dibagi 3 berarti 44 toh. Jam 6 sampai jam 4 berarti jam 10. Nah, berarti Nabi itu sekitar jam 10-an isya-nya. Nah, tapi kita enggak lah. Kita pakai yang awal waktu aja. Biar segera selesai persoalannya. Kita bisa begitu. Tetapi yang pasti kita disuruh sholat tepat waktu. Tepat waktu itu artinya bukan mesti harus awal. Bisa, pokoknya duhur itu mulai jam berapa? Setengah 12 ya, sampai setengah 3 atau jam 3. Berarti pokoknya duhur itu gak lewat asar. Asar gak sampai lewat maghrib. Itu udah baik. Yang penting tidak lewat waktu. Lewat waktu itu yang gak benar. Pokoknya selama masih di dalam waktu sholat ya itu baik. Hanya kemudian nanti ada waktu afdol, waktu jawas, dan itu istihad ulamanya. Fa'innaha, karena saat temene sholat fi waktiha, iku ra'su kulli fadilatin, pangkal dari segala keutamaan. Sholat tepat waktu, kalau kita ingin kehidupan kita baik, maka biasakan sholat tepat waktu. Nah, ini biasanya ulama kemudian menafsiri dengan fi awali waktiha. Begitu adzan bersolat. Kita masih ingat suatu ketika Ustaz itu sama Kiai Sepuh. Begitu ini jalan. Jadi pas kita jalan, maksudnya berkendaraan, bukan melaku, jalan. Nah, begitu krungu adzan ini beliau langsung, Gus, kita berhenti dan sholat dulu. Nah, kita kan biasanya jamak takhir lah. Biasanya gitu. Kita milih jamak takhir. Enggak. Kalau beliau enggak begitu krungu adzan itu langsung berhenti sholat. Anda yang pernah ke Saudi, begitu krungu adzan kan sholat. Nabi mengatakan sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu, kalau menafsiri para ulama, itu adalah pangkal segala kebaikan. Kalau kehidupan kita ingin baik, kehidupan kita ingin berkah, salah satu yang harus kita lakukan adalah biasakan sholat awal waktu. Apalagi kalau nanti udah menikah, juga bisa nunggu nikah juga. Enggak, maksudnya
Kalau Anda nikah, jangan lupa jamaah dengan suaminya. Suaminya di rumah maksudnya. Suaminya di kantor, di ini oke lah. Tapi selama suaminya ada di rumah, jamaah dengan suami. Walaupun mungkin Anda punya anak kecil, jangan sampai kemudian anak kecil kita menjadi alasan tidak jamaah. Yang sering begitu toh. Salah dhisik, akak njogo anake. Padahal enggak. Mestinya justru anak itu tidak jamaah. Bukan kemudian anak menjadi alasan enggak jamaah. Kita kalau yang sering saya sampaikan tuh, Ustaz dengan ibu dulu mulai kita nikah, kita berusaha untuk jamaah. Ketika anak-anak itu kita masih punya anak kecil-kecil, bayi langsung kayak ngarep kita jamaah. Jadi akhirnya anak-anak tahu bahwa kita itu jamaah. Nah, itu penting. Jangan kemudian karena punya anak kecil kemudian nggak jamaah. Kayaknya itu sering karena itu sering terjadi. Sehingga Ustaz sering mengingatkan, kalau Anda nanti menikah atau ini teman-teman yang ngaji di rumah yang sekarang punya anak kecil, kayaknya banyak tuh alumni yang sekarang baru melahirkan. Alumni yang ikut ngaji, tolong diperhatikan. Anak kecil Anda jangan dipakai alasan tidak jamaah dengan suami Anda. Siapa akeh kita yang lagi ngelahirin lagi. Madura, siapa lagi? Laili Madura, kemudian siapa itu? Ani Ngawi, siapa? Oh belum. Tapi Ustadz ingin ingatkan siapapun yang sekarang lagi ngikuti ngaji, tolong jamaah dengan keluarga itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai anak kecil Anda, anak kecil kita itu menjadi alasan kita tidak jamaah. Nabi mengatakan, kalau kehidupan kita ingin baik, satu hal yang harus kita lakukan adalah biasakan jamaah. Biasakan jamaah dengan suami kita, biasakan jamaah dengan keluarga kita. Insya Allah keluarga kita akan baik. Itu satu pesan Kanjeng Nabi. Alaika bisalah. Karena sholat itu adalah pangkal segala kebaikan. Apalagi jamaah. Selain maca Quran tentu yang kita biasa lakukan. Maca Quran biasa lah santri. Nah, sekarang jamaah. Nah, bagi yang keluarga tidak mudah. Enggak mudah. Sehingga keluarga juga enggak mudah. Alasannya gue ngono imame. Saya ini mau jamaah tapi ngono imame. Sehingga bendino maca Yasin. Kenapa Mbak? Ini untuk calon imam saya yang sekarang. Nah. Ini tante. Maca Yasin untuk calon imam. Nah, yang laki-laki maca Yasin untuk calon makmum. Nah. Pangkal segala kebaikan itu adalah sholat. Wasanamu kuli ibadatin. Lan jadi sanam. Sanam itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Puncak lah, puncak. Puncak dari segala ibadah itu sholat. Karena itu kita masih ingat ada hadis lain, kalau sholat kita baik, maka insya Allah ibadah yang lain dianggap baik. Kalau sholat kita itu sembrono, maka ibadah kita yang lain dianggap kurang baik. Karena itu tolong sholatnya yang harus diperhatikan. Sebelum sholat, kemarin kita masih ngaji, kemarin masih ingat, perhatikan wudunya. Wudunya disempurnakan. Terus jangan lupa doanya kemarin. Kita yuk saya mempraktekkan. Nggak meyakinkan. Kemarin kita ngaji wudu yang baik dari Kanjeng Nabi toh. Harus doa begini, terakhir inna anzalna fil lailatul qadar. Oke. Setelah wudhu yang sempurna, kemudian sholat dengan jamaah. Marilah kita upayakan itu. Ya Ali, hadis berikutnya, tamanna, berharap. Sopo Jibril, ayakuna yang ta'ana sopo Jibril, iku min bani Adama saking keturunan Adam. Kata Nabi begini, malaikat Jibril, arti malaikat Jibril ya. Nah, salah satu malaikat yang berfungsi menyampaikan wahyu. Santri itu kan setelah habis sholat, kita itu disarankan kirim Fatihah. Sholat kita yang biasa
Ustadz biasanya kalau kita habis jamaah kita baca Fatihah itu untuk kanjeng Nabi, keluarganya dan seterusnya. Ya, yang kita kemudian kirim Fatihah adalah malaikat Jibril. Itu kita kirim Fatihah setiap habis sholat. Kenapa malaikat Jibril? Karena kita berharap ilmu yang kita pelajari, malaikat Jibril itu fungsinya untuk membawa ilmu. Nah, kita berharap ilmu kita itu mudah. Malaikat Jibril. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail fungsinya untuk membawa rezeki. Kita fatihai malaikat Mikail tidak habis sholat. Muga-muga rezeki kita lancar. Gitu. Yang ketiga adalah Israel yang mencabut nyawa. Kita fatihai dia habis sholat dengan harapan kita tuh kenal. Bolak-balik di SMS kan ngerti toh sopo yang bolak-balik SMS. Mungkin malaikatnya kan gitu. Kita bolak-balik tiap habis sholat kirim Fatihah. Kita berharap nanti kalau kita meninggal itu proses keluarnya nyawa itu mudah. Makanya tiap santri biasanya kirim Fatihah malaikat Jibril, Mikail, Mikail sama Israel. Nah, malaikat Jibril itu pernah berharap ingin jadi manusia. Kenapa malaikat Jibril itu sampai pengen jadi manusia? Lis'abi hisolin. Karena 7 alasan. Perlu diingat. Sebentar, ada alasan teknis. Ini kejauhan berarti. Ditaruh aja yang itu mas. Taruh sini aja. Ya. Bentar yang di rumah. Udah tahu? Kita lanjutkan. Malaikat Jibril itu pengen menjadi manusia karena 7 alasan. 1, kata malaikat Jibril, as-sholawatu al-khomsu, yaitu bisa melakoni sholat 5 waktu mal imami satane imam. Malaikat Jibril itu pengen jadi manusia agar dia bisa sholat jamaah. Malaikat Jibril aja lo iri kita jamaah. Maksud kita yang jadi manusia jamaah bulat. Itu 1. Yang kedua, wal mujalasatul ulama, lan bisa ikut ngaji. Malaikat Jibril aja pengen ikut diskusi, pengen ngaji bareng dengan ulama. Yang ketiga, wa iyadatul maridi, lan sambang orang yang sakit. Kalau ada temannya sakit, kita disarankan sambang. Masih ingat ada apa? Hakul muslim ala muslim khamsun, kewajiban seseorang kepada orang lain ada beberapa. 1, kalau dia salam kita jawab, kalau dia sakit kita sambang. Jadi mbak sapa sing kok gak ketok sakit terus disambangi dereng. Lah ya ada temennya sakit segera disambangi. Lah nyambangi ojo ngomong sing menakutkan. Sakit apa mbak? Sakit nih. Wih, ini koncoku ini belum mbak. Langsung kelenger. Enggak. Jangan ngomong yang enggak baik. Walah mbak enggak apa-apa lah. Biasanya etika dokter kan gitu toh. Etika dokter itu kan kita diajarkan kalau pasien yang sakit parah dokter nggak akan bilang. Kalaupun harus bilang, biasanya hanya orang tertentu di keluarganya. Jadi tidak gimana dok? Gak apa, biasa. Padahal parah banget. Etika dokter begitu. Lah ini dokter gak ngomong begitu, berarti dia tidak etis. Kan gitu. Ini dokter yang pernah suatu ketika Ustaz sama Kak Asa, dia kakinya tuh kena bisulan. Kemudian, ini gimana dok? Oh ini harus dioperasi. Yang kecil tuh begitu kerumuh operasi langsung shock. Saya bilang ini nggak bisa tadi obati biasa. Nggak bisa, ini harus dioperasi. Jadi bolak-balik ngomong operasi. Akhirnya Kak Asa itu shock banget. Kalau lewat rumah sakit itu dia nggak mau dia.
Ternyata kemudian diobati biasa, mari. Itu berarti nggak etis. Ngomongnya nggak etis karena dia ngomong begitu di depan pasien. Mestinya kalaupun harus ngomong begitu tidak di depan pasien, apalagi masih anak-anak. Lah ya Anda nyambangi orang sakit juga gitu. Mbak, Masya Allah Mbak, ini loh kayak sampean ini loh, langsung mati Mbak. Jadi akhirnya teman kita itu mati bukan karena sakitnya, karena kita yang nyambangi. Kayak kemarin enek temen nyambangi orang tuanya, Mbak, sampean bapak lo mari sampean sambangi saiki watu-watu Mbak. Anaknya kan sok banget, dianggap menyebabkan wabah corona nih Bapak. Malaikat Jibril itu pengen jadi manusia karena satu, dia iri banget ada orang jamaah. Yang kedua, karena malaikat Jibril pengen mujalasat ulama, pengen ngaji. Kalau kita manusia kemudian punya kesempatan ngaji tapi nggak ngaji, itu kan eman banget. Terus neng pondok kemudian jak ngaji gak tangi-tangi sama ibu digugai tangi, wes ibu ngalih balik mana neng kamar turu mana, siapa biasa nih, kau nol yang gini, nggak ada kecuali 1-2. Eman banget kalau kita punya kesempatan ngaji kemudian nggak ngaji, karena malaikat Jibril itu iri banget, pengen jadi manusia agar dia bisa ngaji. Yang ketiga wa iyadatul marid, yaitu nyambangi wong sakit. Seterusnya adalah watasiul janazati, ngiring jenazah. Kalau ada teman kita yang meninggal, kita iringkan jenazahnya sampai kubur. Perempuan boleh enggak? Boleh. Sebagian hadis memang ada yang melarang, tapi konteksnya karena khawatir dia pingsan di jalan. Tapi lah Anda kan enggak. Anda kan jauh lebih kuat, enggak apa-apa. Artinya perempuan itu boleh ngiring. Kalau misalnya orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, Anda boleh ngiring jenazah sampai kuburnya. Mungkin di masyarakat ada yang melarang, karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya yang melarang perempuan ikut ngiring. Tapi jangan lupa konteksnya adalah karena khawatir nanti nggak kuat psikologisnya. Kalau Anda kan enggak, sudah. Anda udah lebih tahes. Maka boleh. Malaikat Jibril itu pengen jadi manusia, salah satu alasannya adalah agar bisa ngiring jenazah. Wasakyul ma'i, lan ngasih minum. Ngasih minum artinya bantu orang orang lain. Kemarin masih ingat ada orang yang dirindukan surga. Orang kita itu sering minta surga tapi belum surganya mau. Nah sekarang ada orang justru surga itu pengen dimasuki orang itu. Salah satunya adalah mutyudan, orang yang ngasih makan pada orang yang lapar. Sehingga kalau nanti Anda sudah rumah tangga, ada tetangga, jangan lupa dengan tetangga. Enak loh wong di rumah itu gak ketemu tonggo ini. Karena besok berangkat mulai sore. Karena capek begitu masuk rumah langsung dikunci rumah tidur. Besok begitu lagi. Sehingga ketemu tonggonya itu cuma dino minggu. Itu pun karena podo gak ngantore. Kita diharapkan nggak begitu. Jadi jangan lupa dengan tetangga. Lihatlah tetangga kita siapa, kondisi tetangga kita kayak apa. Kalau tetangga kita butuh, silakan dibantu. Membantu tetangga kita kan harus menjadi kaya dulu toh. Seberapapun kita punya, membantu kan tidak harus banyak juga, tetapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga kemarin yang saya sampaikan, kalau Anda nanti mau GoFood, sak kamar digoleki Mbak, sapa sing pengen tak GoFood no. Nah, gitulah, tapi yang baik. Sapa yang mau digobutkan. Nah, wasakil ma'i, karena biasa memberi pada orang lain. Yang seterusnya, yang keenam, wasulhu, dan mendamaikan bainal isnaini, antara dua orang yang berseteru. Ada temannya yang lagi tukaran, lagi berseteru, kita berfungsi sebagai mediator. Nikah, apa istilahnya? Mak jumblang ya. Kita mak jumblang itu pahalanya besar. Bukan jadi pelakor ya.
Jomblang itu. Jadi kayaknya ada orang-orang yang ahli. Kalau Ustadz nggak ahli masalahnya. Ada orang-orang yang ahli mempertemukan orang, golek jodoh. Wah, itu mungkin semoga itu termasuk wasulhu bainal isnaini, mendamaikan, pahalanya besar. Sampai malaikat Jibril pun iri kalau ada orang yang bisa begitu. Ada biasanya di pondok-pondok itu yai-yai tertentu yang ahli itu mempertemukan dan sukses banget. Nah, Ustaz gak iso. Nah, karena itu jangan berharap ke Ustaz, karena nggak ahli untuk itu. Bolak-balik mak jumlangi nggak sukses. Nah, itu pahalanya besar. Wasulhu bainal insani. Kalau Anda bisa silakan. Mbak, sampean ketoke apik. Ya apa tak entuk sampai masku ya. Ya tak apa lah. Nah, kayaknya dulu tante kan mau begitu. Tapi nggak sukses. Nah, wasulhu bainal isnain. Yang ketujuh, wa ikramul jari. Nah, tadi yang kita sampaikan, memuliakan tetangga. Sehingga kalau Anda nanti sudah nikah, sudah punya rumah, kita neng perumahan atau rumah sendiri, maka biasakan lah kayak kita biasanya kan gini toh. Misalnya kita neng Malang ini kan pendatang. Kemudian kita mudik. Nah, mudik ke rumah masing-masing. Biasanya dari rumah yang kan digawani ayam, gawani kelopo, gawani oleh ibu itu kan. Kalau saya dulu itu kan anak terong, gak terong, kayak ini. Ya apa le cek cek iso nggowo. Saged ibu. Bagasi mobil cek penuh cek bisa. Nah, mungkin itu orang tua. Mungkin kita sudah mapan secara ekonomi, tapi orang tua kadang kan pengen gawani. Nah, kalau kemudian Anda mudik, kemudian oleh orang tua kita digawani, kemudian balik ke kota, jangan lupa tetangga itu dikasih. Itulah. Ini loh Bu, oleh-oleh dari kampung. Kan nggak harus banyak. Karena mungkin kita digawano terong 10, ya tonggone kan kayak siji toh. Tapi itulah bagian dari kita menghormati tetangga. Itu penting. Jadi itu bagian dari bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan tetangga. Atau kalau Anda dari kota, jalan-jalan di kota, mulai di desa, kemudian ini loh oleh-oleh dari kota, dari Malang. Misalnya kan mulai liburan, jangan lupa. Kalau nggak tetangga, paling nggak adik-adik lah ponakane. Gak kok mulai keluntang-keluntung, mulai langsung turu. Enggak. Loh, pada di rumah itu ada ponakan, ada adik yang kecil-kecil. Padahal mereka kan hanya kasih permen aja loh udah seneng. Tuh, masih ingat toh ngaji dulu apa itu yang kita kaji dulu tuh? Kan kita diajarkan gitu. Kalau kita datang jangan lupa oleh-oleh untuk orang yang di rumah. Itu penting sebagai bagian dari kepribadian kita. Sama dengan gini juga yang sering Ustaz sampaikan. Anda ini santri, kita tuh murid, kita tuh anak. Ketika misalnya Anda nikah, kemudian Anda sowan ke Pak D, ke Bude, Anda sudah nikah dengan orang, kemudian sowan ke ini. Jangan lupa enek oleh-olehnya. Gak kok sowan ngene Pak D ne kluntang-kluntung wong tok, enggak. Itu Pak D kita ndak akan minta itu. Tapi etika kita sebagai anak muda yang sowan ke yang sepuh itu begitu. Mulai yang ngono. Ketika Anda udah nikah, sowan ning gone ibu kita, jangan kok pun anake 3, anake 5 digawa kabeh, teko gak nggawa apa-apa. Balik nggawa sembarang-barang. Itu enggak etis. Ibu kita, orang tua kita tidak akan mengharap oleh-oleh kita, tapi etika kita. Nah gitu loh. Itu kan persoalan etika. Sehingga kemudian jangan pernah kita sowan ke ibu kita kalau Anda nanti sudah rumah sendiri, ke keluarga kita, ke Pak D kita, ke orang-orang sepuh kita tanpa membawa apapun. Mereka memang nggak akan mengharap kita, tetapi itu etika kita. Tidak harus banyak. Kalau bungkus itu yang gede, nah, tapi sebetulnya kan itu hanya sebagai apa ya? Penghormatan kita pada beliau-beliau. Nah, kalau di sini
Itulah ikramul jar. Bagaimana kita menghargai tetangga kita. Lah kita lungo, mulane kan masih ingat toh hadis yang lain, lah kamu masak kuwai sing akeh. Tonggo ini dikei, tapi aja kuwai tok. Aja kuwai tok, tapi maksudnya itu kan bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Gitu loh. Wal yatimi lan anak yatim, tetangga dan yatim jangan lupa kalau punya rizki, kalau di dekat kita ada anak yatim, bantu itu. Atau kalau Anda punya, ini kan ada toh sekarang panti asuhan Anda menjadi donatur. Nggak apa-apa jadi donatur panti asuhan. Seberapapun Anda bisa. Misalnya Anda saulan piro sangune? 1 juta? Oke lah, seberapapun sanggup Anda. Kan Anda bisa toh membuat menjadi donatur walaupun mungkin 5.000 per bulan. Misalnya, semampu Anda. Nominalnya terserah. Tapi kan paling enggak itu sebagai bagian perhatian kita kepada yatim. Itu begitu yang kita lakukan. Nabi mengajarkan malaikat Jibril itu pengen jadi manusia karena ada hal-hal yang beliau iri terhadap manusia. 1, agar dia bisa jamaah. Yang kedua, agar dia bisa ngaji. Yang ketiga, bisa nyambangi orang sakit. Yang keempat, bisa ngiringkan jenazah. Yang kelima, itu bisa membantu orang lain. Sakfilma, membantu mut'imul ji'an tadi, memberikan makan pada orang lain. Kemudian yang keenam yaitu mendamaikan orang yang berseteru, dan yang terakhir ikramul jar wa yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. 7 ini menurut malaikat Jibril itu adalah perilaku yang luar biasa, sehingga malaikat Jibril itu sampai pengen jadi manusia agar bisa melakukan itu. Kalau malaikat Jibril aja pengen jadi manusia karena ini, apalagi kita yang sudah manusia. Kalau gak ngelakuin kan rugi banget. Karena itulah terakhir hadis mengatakan wahrus ala zalika. Maka berusahalah ala zalika untuk bisa ngelakoni tadi. 7 tadi. Marilah kita berusaha menjalankan itu. Kalau kita belum bisa 7, paling enggak apa yang bisa kita lakukan. Mungkin jamaahnya, ngajinya, baik sama tetangga atau peduli kita pada anak yatim. Itu penting. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Baik, kita akhiri, semoga manfaat. Kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Fakihna wa fakih alana wa qarabati lana fitinina rabbana fa'na bima lamtana rabbi alimna ladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabati lana fitinina subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.